Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yaitu sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Baik teman-teman, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara. Yang pertama, secara tidak terencana. Secara tidak terencana artinya lembaga sosial tersebut lahir secara bertahap-tahap dalam praktik kehidupan masyarakat. Yang kedua, secara terencana. Secara terencana artinya melalui suatu perencanaan yang matang oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Yang berikutnya, fungsi lembaga sosial. Yang pertama, fungsi manifest atau nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi yang artinya tidak disadari oleh banyak orang dan bukan menjadi harapan banyak orang. Berikutnya, karakteristik lembaga sosial. Karakteristik lembaga sosial yang pertama, memiliki simbol tersendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki kelengkapan. Yang kelima, memiliki ideologi. Dan yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Yang berikut, jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam lingkungan masyarakat, ada 3 macam lembaga keluarga. Yang pertama, keluarga inti. Keluarga inti merupakan keluarga yang terdiri dari bapa, mama, dan anak-anak yang belum menikah. Yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar merupakan ikatan keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, paman, dan tante, dan sepupu. Yang ketiga, keluarga poligamus. Keluarga poligamus terdiri beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Yang berikutnya, proses terbentuknya keluarga. Pada umumnya, keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintahan. Yang pertama, diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita. Yang kedua, interaksi tersebut dilakukan berulang-ulang dan menjadi hubungan sosial yang lebih intim. Yang ketiga, setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan dan kemudian menjadi keluarga inti. Berikut tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang pertama, untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat dan status sosial. Yang ketiga, untuk mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Yang keempat, agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Yang berikut, manfaat atau hikmah perkawinan. Yang pertama, terpeliharanya kehormatan. Yang kedua, menghubungkan tali persaudaraan dan perpanjang keluarga. Yang ketiga, membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera. Yang berikut, bentuk-bentuk perkawinan. Bentuk-bentuk perkawinan menurut jumlah suami dan istri. Yang pertama, monogami. Mono berarti satu, gamos Untuk bentuk perkawinan yang pertama monogami. Mono berarti satu dan gamos berarti kawin, yaitu perkawinan antara. Yang berikut, poliandri. Poliandri yaitu seorang wanita yang bersuami lebih dari satu orang laki-laki. Poliandri dibagi menjadi 2. Yang pertama, poliandri fraternal bila para suami beradik kakak. Yang kedua, poliandri non-fraternal bila para suami bukan beradik kakak. Baik teman-teman, yang berikut saya akan menjelaskan lembaga pendidikan. Yang pertama, fungsi lembaga pendidikan. Di dalam fungsi lembaga pendidikan ada 2 fungsi. Yang pertama, fungsi manifest atau nyata. Di dalam fungsi manifest terdapat 4 poin. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan.
Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Yang keempat, menambahkan keterampilan. Berikut unsur-unsur lembaga pendidikan. Di dalam unsur lembaga pendidikan, yang pertama, pola perilaku. Pola perilaku yaitu cinta pengetahuan, kehadiran meneliti, dan semangat belajar. Yang kedua, budaya simbolis. Budaya simbolis yaitu seragam sekolah, maskot, laboratorium, dan lapangan. Yang ketiga, kode spesialisasi. Di dalam kode spesialisasi ada akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan atau sastra. Yang keempat, ideologi. Di dalam ideologi ada keberhasilan akademis, pendidikan, progresif, dan inovatif. Yang berikutnya, lembaga politik. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang ada di dalam masyarakat, dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Di dalam lembaga politik, yang pertama ada bentuk negara. Bentuk negara yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki ciri-ciri antara lain hanya ada satu lembaga pengadilan dan satu konstitusi. Yang kedua, negara federasi atau serikat. Negara federasi memiliki ciri-ciri antara lain terdapat negara di dalam negara atau sering disebut negara bagian.